terapi dari susu dan kencing onta. Susu dan kencing onta. Bahkan banyak di antara orang yang imannya tipis atau mereka tidak meyakini sesuatu yang aneh menurut mereka, padahal sudah disampaikan Nabi SAW, tapi hadis ini mereka tolak. Padahal subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan tentang onta, coba Allah sudah berfirman sebagaimana surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-17. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta itu dicipta? Nah, bagaimana onta itu dicipta? Ini tentunya menjadi bahan tadabbur. Dari sisi ulama, terutama ulama yang mereka sangat perhatian dengan tafsir, dengan hikmah-hikmah dari i'jazul Quran, juga termasuk ulama-ulama yang mereka mendalami ilmu pengobatan, maka mereka ini akan membahas, ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana onta dicipta? Dan apa bedanya onta dengan hewan yang lainnya? Ajibnya onta bisa minum, sekali minum bisa ratusan liter. Bisa bertahan berhari-hari. Bisa berjalan dengan jarak yang sangat panjang. Dan sering digunakan onta itu untuk penyusupan. Kenapa? Karena nggak ribut, nggak ada suaranya. Lain halnya dengan kuda. Kuda ribut dengan langkahnya. Ringkikan kuda. Begitu pula keledai. Bahkan suara keledai termasuk suara hewan yang paling dibenci. Wa inna ankaral aswat la sautul hamir. Nah, begitu pula subhanallah, onta ini bisa dia duduk kemudian berdiri. Bisa juga dia berlari kencang dan bertahan lama. Wa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan subhanallah, Nabi juga menyebutkan dari sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu an, orang yang makan daging onta dianjurkan untuk berwudu. Untuk berwudu, dibahas tentang onta. Ini kemudian dibahas pula tentang susu dan kencingnya. Ternyata punya khasiat. Dan jika hadis itu sabit dari Nabi SAW, maka hadis itu termasuk apa? Jadwal atau daftar tibbun nabawi. Terapi atau pengobatan ala Nabi SAW. Nah, berani kita katakan kalau hadis itu dengan sanad yang sahih. Hadis Nabi SAW di antaranya yang menyebutkan al-hath, yaitu anjuran, saran Nabi SAW untuk minum air kencing onta sebagai penawar penyakit, juga air susunya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, anna nafaram min uqlin thamaniyatin qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaya'u ala al-islam fastakhamu al-arda fasakhimat ajsamihim fashaqaw dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala afala takhrujuna ma'a ra'ina fi ibilih fatusibuna min albaniha wa abwaliha qalu bala fakharaju fasharibu min albaniha wa abwaliha fasahhu faqatalu ra'iya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atradu an-na'am. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, juga ada riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang lain, bahwasanya kata Nabi SAW, kata sahabat yang meriwayatkan ini, bahwasanya serombongan suku dari Uqal, ya, suku dari Uqal yang mereka sekitar 8 orang menemui Rasulullah SAW. Lalu mereka ingin bersyahadat di hadapan Nabi SAW untuk masuk Islam. Ya, kemudian daerah atau cuaca di Madinah membuat tubuh mereka yaitu tidak cocok atau tidak bersahabat dengan kondisi tubuh mereka dari suasana cuaca yang ada di Madinah. Sehingga apa? Mengakibatkan tubuh mereka jadi sakit
dari 8 orang ini. Lalu mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, barangkali seandainya kamu pergi bersama tukang gembala kami kepada ontanya, kemudian kamu dapatkan air kencing dan susunya. Berarti di sini anjuran dari Nabi agar orang yang sakit tadi, yang nggak cocok dengan hawanya Madinah, untuk apa? Untuk minum air kencing dan susu onta.